Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Juwita Purnamasari dengan NPM A1B025116. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B. Di video kali ini aku ingin membahas materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Mari kita bahas seksama. Yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengaturan dan pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan hingga kelulusan. Pengelolaan ini bertujuan agar kegiatan belajar siswa dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik antara lain yaitu 1. Mengatur kegiatan siswa selama berada di sekolah. 2. Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan disiplin. Serta yang terakhir, membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan apa sih fungsi manajemen peserta didik? Fungsi manajemen peserta didik meliputi 1. Perencanaan peserta didik, yaitu merencanakan jumlah siswa dan kebutuhan pembelajaran. 2. Pengorganisasian, yaitu mengatur pembagian kelas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, pembinaan, yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa. Serta yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi, yaitu melalui perkembangan dan potensi siswa. Serta kegiatan dalam manajemen peserta didik. Beberapa kegiatan utama dalam manajemen peserta didik yaitu yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang kedua, pengelompokan siswa dalam satu kelas atau program tertentu. Yang ketiga, pembinaan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang keempat, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar dan perkembangan siswa. Pengertian manajemen sarana dan prasarana itu sendiri adalah proses pengelolaan fasilitas pendidikan yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penguasaan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas sekolah. Sedangkan pengertian sarana dan prasarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku, alat tulis, media pembelajaran, komputer, dan proyektor. Prasarana pendidikan adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung dalam pembelajaran. Contoh dari prasarana sekolah adalah gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, lapangan olahraga, kantin sekolah. Prasarana ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Dan tujuan dan fungsi manajemen sarana dan prasarana. Tujuan dan fungsi manajemen sarana dan prasarana yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mendukung kelancaran proses belajar mengajar, menggunakan fasilitas secara efektif dan efisien, memelihara sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi baik, dan yang terakhir mengawasi penggunaan fasilitas sekolah. Yang dimana kesimpulannya adalah manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana merupakan bagian penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang baik akan membantu menciptakan proses pembelajaran yang tertib, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.